Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Amrizal SE selaku Kasih Kemitraan Komunikasi Publik Provinsi Jambi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang terhormat Bapak Amirjan selaku Kabid Komunikasi Publik Provinsi Jambi, dan yang kami hormati Kepala Bidang PO Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Puji Hartono ST, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan kelompok informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis 21 September 2023. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Puji Hartono ST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi atau yang mewakili Bapak Amirjan Desa, Kabid Komunikasi Publik. Yang terhormat Bapak narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Bapak Amirjan, dan narasumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Johan Prayuda. Kita sebagai manusia menginginkan semua hal bisa dilakukan secara praktis dan efisien. Salah satunya adalah kebutuhan informasi. Derasnya arus informasi melalui teknologi informasi memberikan dampak baik dari segi positif maupun negatif. Melalui teknologi informasi, kebutuhan informasi yang bermanfaat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo mendorong lahirnya komunitas di tengah-tengah masyarakat yang bergerak di bidang informasi. Komunitas dimaksud adalah KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. KIM diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung informasi, mitra diseminasi informasi atau penyambung lidah kebutuhan informasi masyarakat dan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan kata lain, kita harus menjadikan komunitas cerdas digital. Dengan fungsi yang efektif, KIM dapat membantu masyarakat memenuhi haknya dalam berinformasi. Masyarakat yang mampu memilah dan memilih informasi sehingga terwujud masyarakat cerdas informasi. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya melalui Dinas Kominfo. Bapak, Ibu, dan peserta sosialisasi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan KIM. Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 22 Desember tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 pada sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas pada Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membentuk komunitas cerdas digital melalui tim yang sudah dibentuk di tingkat desa kelurahan dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar mampu menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah di bidang informasi. Sedangkan tujuannya adalah terbentuk kelompok informasi masyarakat yang mampu mencari, mengolah dan menyampaikan informasi secara real dan akurat
sehingga mendorong terwujudnya masyarakat Tanjung Barat cerdas informasi. Yang ketiga, peserta sosialisasi dan pembinaan sejumlah 65 orang yang mewakili dari beberapa unsur kelompok informasi masyarakat yang terdiri dari pemuda, PKK, remaja masjid, tokoh masyarakat, petani, pedagang, dan lain-lain pada 10 kelompok informasi yang baru dibentuk di kelurahan desa di dalam kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun dalam pelaksanaan saat ini baru 7 kelompok informasi yang kami undang mengingat keterbatasan anggaran. Yang selanjutnya nomor 4 adalah narasumber sosialisasi. Saat ini adalah pejabat yang berkompeten di Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat. Yang kelima adalah pembiayaan. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Demikian laporan ini disampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis Kominfo Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabid Komunikasi Publik Bapak Arifjan Esa. Yang terhormat Bapak narasumber Amrijal Magister Akuntansi Kasih Kemitraan Provinsi Jambi Dinas Kominfo, para peserta sosialisasi dan pembinaan kelompok informasi masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Barat. Perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi yang serba cepat membuat arti informasi menjadi sangat penting. Informasi yang tersebar dengan cepat, efektif, dan efisiensi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Persoalan tersebut beragam sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masing-masing. Perkembangan media massa yang sangat beragam, namun belum semua masyarakat berkesempatan mengakses karena sejumlah kendala, misalnya alasan tempat tinggal atau hambatan lain. Apalagi di kabupaten kita ini masih terdapat daerah atau desa yang masih black spot, yang tidak ada sinyal, ya? Makanya diperlunya kelompok informasi masyarakat untuk menyampaikan informasi itu dari atas bawah ke atas. Bagi negara yang memiliki banyak informasi pembangunan, kebijakan perlu disebarkan secara cepat dan luas kepada masyarakat. Karena itulah masyarakat dan pemerintah membutuhkan jembatan untuk mengkomunikasikan melalui komunitas yang dibentuk dengan masyarakat yang bergerak dalam bidang informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini ya. Hadirin yang saya hormati, KIM yang dapat dibentuk sesuai dengan peraturan adalah kelompok informasi masyarakat yang di SK-kan oleh Pak Camat ya. Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019, jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sub bidang informasi dan informatika diantaranya bermitra dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan maksud salah satunya adalah kelompok informasi masyarakat KIM, seperti Bapak Ibu sekalian ini. Pembentukan KIM bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di mana mereka tinggal. Di dalam KIM, masyarakat tidak sekedar berbagi informasi antara anggotanya, namun mereka juga bisa mencari informasi melalui media kemajuan daerah yang kemudian dapat mendiskusikannya satu sama lain antara kelompok KIM tersebut. Hadirin yang saya hormati, sebagai mitra dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarluaskan informasi, peran KIM sangat strategis sebagai media penyampaian informasi atau kebijakan pemerintah ke masyarakat luas, yang intinya KIM merupakan lembaga komunikasi perdesaan yang efektif untuk mendiseminasikan informasi publik. Eksistensi kelompok informasi masyarakat di pedesaan agar terus berkembang dan memiliki nilai tambah,
Komunikasi secara efektif sangat diperlukan oleh komunitasnya. Setidaknya mengimbangi kebutuhan dasar informasi dan komunikasi dalam komunikasi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, mengingat KIM memiliki peran yang sangat strategis di tengah masyarakat sebagai jembatan penghubung informasi, mitra diseminasi informasi atau penyambung lidah kebutuhan informasi masyarakat dan pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jawa Barat melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat KIM dengan maksud dapat membentuk kelompok informasi yang bukan hanya sekedar mampu membaca atau menulis informasi di media digital, tetapi juga mampu untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dapat didapat dengan tepat, sehingga perannya membantu masyarakat memenuhi hak dalam berinformasi yang positif dan mendorong produktivitas secara jangka panjang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan pembinaan KIM di Kuala Tungkal dengan tema terwujudnya komunitas masyarakat cerdas digital menuju masyarakat dan Jawa Barat cerdas informasi resmi saya buka. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama ini akan disampaikan terkait terwujudnya komunitas masyarakat cerdas digital menuju masyarakat yang cerdas informasi. Baiklah, mungkin di antara teman-teman KIM yang hadir pada pagi hari ini belum mengetahui secara penuh apa itu KIM, tujuannya apa, dan siapa yang bisa menjadi anggota KIM, maka nanti kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak narasumber. Jadi komunitas KIM ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang menjaga urusan pemerintah konkuren bidang komunikasi dan informatika secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dapat membentuk KIM, kelompok informasi masyarakat. Selanjutnya yaitu digital emotional intelligence, yaitu mampu untuk mengenali, mengarahkan dan mengekspresikan emosi dalam interaksi di dalam dan antar pribadi digital seseorang. Prinsipnya adalah menghormati orang lain. Digital communication yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain menggunakan teknologi, misalnya menghormati reputasi dan hubungan. Jadi komunikasi sekarang ini ada offline, ada online. Jadi kalau makanya di digital communication itu sudah sekarang ini banyak pakai medsos ya, media sosial. Prinsipnya adalah menghormati hak. Jadi di sini ada memahami dan memiliki hak asasi manusia dan hak hukum. Jadi ada hukumnya juga di sini mengenai informasi ini. Berita bohong. Ya, berarti hoax itu berita bentuk kebenarannya kan.
ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini seperti memfitnah kan, tidak betul-betul kan orang itu. Di share juga pornografi dan perundungan ini. Lanjut lagi, pilar ini juga untuk menciptakan aktivitas pemuda digital Indonesia agar tidak keluar dari wawasan kebangsaan. Di dalam indikatornya juga terdapat poin mengenai digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, pengetahuan dasar yang mendorong kecintaan terhadap produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya serta memenuhi hak-hak digital. Jadi digital rights, hak-hak digitalnya. Next. 3. Digital skill, keterampilan digital. Keterampilan digital berarti kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hampir sama seperti media digital, satunya keterampilan digital adalah menggunakan media sosial dengan menggunakan platform. Nah, itu buat di WA. Ada lagi sekarang ini yang pakai aplikasi yang APK itu kan, undang-undang perkawinan itu kan. Jadi hati-hatinya sekarang ini. Karena itu kalau dibiarkan HP kita itu semalaman SMS, internet banking juga itu bisa dikosongin sama itu, sama aplikasi itu. Next. Sekian, terima kasih. Banyak pengomong ini paham atau nggak paham? Bingung gitu ya. Sekian, terima kasih. Itu materi dari saya ya, berikan ke moderator. Nama saya Edi Punyadi, kami dari tim Kelurahan Pondok Indah yang menamakan yaitu perusahaan. Saya ingin kepada Bapak yang ingin saya tanyakan adalah ini kan tim tidak dibilang serujuk lagi kan di setiap desa dan kelurahan. Menjadi pertanyaan saya itu adalah apakah setiap tim yang saya itu dimonitor dari pihak Kominfo? Pertama, yang kedua, apakah berita itu di sensor dulu ya Kominfo baru disebarkan? Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dengan perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari Desa Sungaranda, Kecamatan Senyerang. Jadi yang pertama-tama itu kami masih bingung Pak, baru tahu juga ada namanya komunitas KIM. Jadi ini komunitas ini mitra pemerintah gitu ya. Jadi yang kami tanyakan itu Pak, apakah KIM ini sudah mempunyai dampak yang positif gitu atau perkembangannya apa gitu yang sudah ada sekarang gitu. Terus juga apakah KIM ini ada anggarannya dari desa ataupun dari kelurahan Pak gitu. Kalau dari kabupaten kan ada gitu Pak ya. Nah, kalau dari desa atau kelurahan ataukah ada gitu Pak. Jadi kalau kami di kelurahan atau desa itu Pak, kalau tidak ada anggaran Pak susah untuk jalan Pak. Nah itu susah. Terus selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari teman-teman ini nanti kita sampai jam berapa gitu Pak. Terima kasih. Nah itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu ada KIM apakah dimonitor oleh Kominfo? Iya Pak, kalau KIM itu kan selalu dimonitor oleh Kominfo. Bagaimana pergerakan KIM tersebut kan? Setelah itu berita apakah dipilah dulu dari Kominfo ya? Kalau KIM ini Pak, kita kan ada grup WA kan, KIM ini kan, ada admin, macam kan, sudah masuk dulu, dalam kelompok dulu. Jadi kan biasanya kalau kita share dulu kan ke grup itu, baru nanti admin memfilter gitu ya, protect gitu ya, protect baru boleh tidak di-share kembali seperti itu Pak. Tapi kalau masih kelompok masyarakat masih bisa kita jaga, ketahui. Yang kita tidak tahu itu yang dari apalagi akun-akun fake ya atau palsu gitu kan, misalnya. Mungkin itu jawaban yang pertama. Lanjut lagi, jawaban dari Muhammad Hafiz
yang sangat mengganggu ini, semangat pagi ya. Jadi Kim mitra pemerintah, memang ya pemerintah kan, jadi dibentuk oleh SK Kepala Desa kan, gitu kan. Jadi dampak positifnya sangat banyak. Kalau kelompok informasi masyarakat ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, jadi masyarakat itu ya disinilah kita semua lah yang menjadi motornya untuk memberitahukan informasi-informasi. Seperti itu juga ada kegiatan di bawah, jadi bisa melapor ke atas kan dengan kelompok ini kan. Begitu juga berita yang di kabupaten bisa disebarkan ke desa. Itu berdampak positif. Jadinya ada anggaran tak? Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau masuk kami itu belum mulai merokoknya. Jadi gini, kalau Kim ini, kalau kami kan hanya sampai fasilitas pelatihan, penunjukan kan, Kim kan. Kalau di desa itu kan ada anggaran dana desa. Ada anggaran 2 anggaran itu, ada 3 dana desa, dari pusat, ada itu anggaran untuk gaji itu, dana desa juga namanya, itu PAD desa. Jadi kalau desa, saya rasa kalau kepala desanya dan perangkat desanya serius mengenai Kim ini bisa dianggarkan, karena ini adalah salah satu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh desa itu sendiri. Jadi ini kalau setahu saya, mungkin saya kalau tidak tahu saya bertanya lagi ya, ini bisanya ada seperti dana hibah yang katanya, dana hibah untuk pembentukan, misalnya untuk peruntukan apa misalnya gitu, apakah untuk berangkat gitu ya. Jadi kalau bisa kelompok informasi masyarakat ini waktu rapat perencanaan Musrembang dari tingkat RT sampai tingkat kepala dusun, kepala desa, dia juga ini diminta. Jadi sesuai perencanaan. Kalau memang anggaran ini tidak wujudnya langsung bisa ada, dia ada tahapan-tahapannya. Di mana menjadi skala prioritas di desa itu. Kalau kelurahan, bisa juga. Kelurahan bisa juga, karena kelurahan dananya masih terbatas. Hampir dulu orang kelurahan. Kalau desa bisa ada dana desa, dana dari kabupaten juga ya, dana PAD. Jadi desa itu bisa desa. Begitu ya. Bagaimana saudara Muhammad Hafiz, apakah puas dengan jawabannya? Mungkin itu dari saya tutup ya dengan pertanyaan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup di materi pertama, saya tadi Pak Kadis masih bingung. Sejak kapan Landa itu tidak peduli? Sejak kapan Landa itu tidak peduli? Ya, dari pemaparan tadi dapat kesimpulan bahwa pertama itu untuk menuju desa cerdas informasi terlebih dahulu kita dari terutama Kim itu sendiri meningkatkan sumber daya manusianya. Bagaimana kita bisa mencerdaskan anggota kita sementara kita anggota Kim sendiri belum memahami secara optimal bagaimana menggunakan media informasi. Dan ada istilah bahwa Islam mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Sekarang ini ditambah lagi siapa yang menguasai informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dia akan menguasai dunia. Sebab informasi yang dikuasai kalau tidak berdasarkan ketentuan sumber yang benar itu akan menjadi bumerang bagi kita. Sebelum kita tutup, marilah kita berikan aplaus kepada orang yang sangat senior di bidang Kim ini. Nanti bagi kawan-kawan yang belum
Dan mohon izin Pak, saya tak bisa duduk sini. Mohon izin ya, saya tak bisa duduk. Jadi saya juga mohon izin kepada Pak Kadis Kominfo dan beserta kawan-kawan di Kominfo Kabupaten Kepulauan Riau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi pada kelompok tim yang terbentuk saat ini. Dan saya juga mohon izin untuk Pak Kabid Ahmad Esa, kebetulan beliau kabid saya untuk mendampingi saya. Dia juga mewakili Kadis Kominfo. Akhirnya Anda dibangun didukung oleh Permen nomor 8 tahun 1999. Karena Permen Kominfo nomor 8 tahun 1999 itu adalah tugas pokok bidang komunikasi Dinas Kominfo. Dan Anda juga dilindungi oleh Impres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2015. Jadi kelompok yang dibangun ini bukan kelompok abal-abal, resmi, ya. Jadi tugas Anda sebagai perpanjangan tangan pemerintah, baik yang dijaga, yang berbuat pemerintah maupun yang belum akan dilaksanakan. Dengan perkembangan teknologi, kelompok informasi yang ada sedang dibentuk itu juga Anda akan menghandle. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini beda. Zaman dulu saya telepon muda itu sebelum bodoh apa jangan pakai partai dengan nanti belum nanti saya begitu nyambut banyak aja nyambut banyak awal si sejak dulu sekarang perkembangan apa tidak lagi batas. Informasinya pun seperti dijelaskan oleh Pak Kadis tadi cukup cepat, tapi hati-hati. Begitu Anda menyaring, Anda kalau ada yang merasa dirugikan, hukum itu timbul apabila ada seseorang atau kelompok yang merasa dirugikan. Kemudian dari hukum itu timbul apabila tidak senang. Saya, kalau saya tidak senang, saya juga saudara. Perusahaan bisa. Cuma kan Pak Perkosa, saya pemerintah Pak, catering, itu orang media, duit saya terbatas, saya kerjasama dengan Pak Jabi, itu kan kayak bisa diberikan baju seragam, bisa. Asal program kamu jelas. Dan itu program itu nak dibuat, nak dianggarkan mereka. Tunggu, mas kamu ini mas Lembang, bukan hari itu program langsung dananya keluar di program dulu, dimasuk DPA dulu, teranggarkan dulu, Pak, disalurkan, kamu diuji. Nah, ada mekanisme, itu saya ingat terus. Naik, ulang membuatkan analisa, ini langsung aja deh lah. Tadi Pak Kades berbicara Pak Kades berbicara Pak Kades ada itu tanya. Bisa nih? Bisa nggak? Ya ambil. Kalau nggak, kalau ada ya loh. Nah, poin kedua adalah mengembangkan kebutuhan informasi. Karena kebetulan saya 3 tahun di Komisi Informasi itu mengimplementasikan Undang-Undang 14 2008. Kita terbuka informasi, artinya kita masyarakat berhak tahu. Kira-kira kurang paham, waktu saya juga terbatas karena moderator masih tahu 20 menit dari pembicaraan. 2 pertanyaan dari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arki Fojia dari KIM Kelurahan Tunggal 3 Capusari. Di sini Pak, saya langsung saja ingin bertanya, yaitu apabila salah satu anggota KIM terdapat dalam penyalahgunaan informasi di media sosial, itu bagaimana ya Pak? Mohon diperjelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Arianto dari Landa Berduri dari Pak. Lagi bertanya Pak ya.
Kata pepatahku Pak, malu bertanya sesat di jalan. Kalau di sini Pak, lama-lama bertanya pura lapar. Jadi langsung saja Pak di sini Pak mengenai materi kita kali ini sangat menarik Pak ya. Pembuatan lembaga sesuai peraturan Kemenko RI nomor 8 tahun 2019. Yang di sini yang kami tanyakan, tugas KIM itu sangat jelas Pak, mewujudkan masyarakat yang aktif, peka, dan memahami informasi. Jadi karena itu KIM ini bertugas memahamkan masyarakat mengenai informasi. Yang kami tanyakan di sini Pak mengenai memahami informasi. Kalau kita memberikan memahami, tapi tidak ada tindakan, tentu nihil Pak. Contoh Pak ya. Jadi contoh kita melewati jalan yang berlubang besar, tiba-tiba kita menyampaikan pada seseorang, Pak, di sana ada lubang. Hanya menyampaikan tetapi ada tindakan, tidak ada tindakan. Jadi ini di sini yang saya tanyakan, contoh yang saat ini sering di media sosial itu Pak, judi online. Lewat di beranda kita mengenai judi online ini, tentu kita cuma bisa menyampaikan, tetapi tidak ada tindakan mengenai situs tersebut. Jadi apa tindakan kita bersama untuk mengenai situs tersebut? Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Biar? Nyonya, kalau salah satu anggota KIM itu melanggar, salah menyebarkan informasi lah, tidak Bu? Ya. Kalau salah besok informasi, kalau itu salah, yang buat itu tolong diingatkan sebelum masuk kasus hukum. Ya, diingatkan. Ya, kalau itu bukan bang ini, jangan tahu. Ya, ingatkannya. Kalau salahnya laporkan. Kalau delik hukum itu apabila Eri merasa dirugikan atau kelompok KIM ini merasa dirugikan, timbulan delik hukum. Nanti cari pasal, pasalnya ancamannya biasanya yang berapa dulu. Kayak bawa pengacara, nego bulan dia. Nah, yang tengah ada apa yang dia putuskan? Kayak bukan rasio berarti. Jadi pasal itu ada pasalnya. Jadi dinegokan dulu, ya. Jadi kalau bisa diingatkan, oh kawan, saya pernah kawan kominfo pun sering juga kadang-kadang gurau-gurau kudo. Lalu pikir ini kalau viral bahaya. Jadi ada ranah kode etik, bijak menggunakan kata Pak Kadis tadi menyampaikan bijak menggunakan informasi. Berpikirlah informasi manfaat kalau kita sebarkan. Kira-kira kalau aku telepon apa keluarga kira untuk bagi saya semua. Yang ruginya yang salah lagi kalau tersandung hukum siapa? Keluarga. Ingat saya Kapolsek itu anak adiknya itu miskin, ya. Begitu ditangkap, malu keluarga memakai sumbangan 2 malam di Polsek itu, ya. Miskin bajunya lulus, begitu atas nama keluarga sumbangan, ya keluarganya, itu yang buruk. Itulah kekompakan, maksud saya kekompakan. Kalau bisa dibina, saya hukum itu kalau lagi bisa dibina, artinya mengaku tidak dikasih peringatan. Makanya lapas sekarang itu bukan penyiksaan, pembinaan. Penjara itu pembinaan. Makanya jangan salah kamu di penjara itu buat kerajinan ini, ada buat cincin, buat gaji, itu. Ya Bu ya, wasu diingatkan. Iya. Terus sekali, 2 kali dan keluarkan. Bisa ya, surat pos, kan dia punya mana sumber. IG itu sudah dihapus, jangan salah. Orang bisa juga kata maaf. Orang tetangga itu tuh. Dia diwawancara mencari saya minta maaf selama ini saya memviralkan ini, saya tidak sengaja, minta maaf ayo. Padahal dia ada di Polda itu, masih bisa. Itu hukum itu tuh fleksibel, artinya tidak selalu menyiksa. Kedua lagi dari nada kuning, sama ada bagus ya. Kalau Bapak tuh hanya mengingatkan aksi tidak nanti, ya itu ya. Hanya mengingatkan aksi tidak nanti.
salah kaprah Bapak, jangan ke TV. Ini masalah narkoba, dunia online, Bapak baca ke TV. Ke TV itu lagi gencar, banyak tangkap. Raja-raja Chandra betul, di Cina itu. Cara lagi pertama berarti. Miliaran bertonton narkoba ditangkap, judi online itu kominfo lagi dia. Siapa bilang nggak bisa? Sejak sambut ketangkapan kalau itu. Artinya bang, judinya merusak. Anak bilang musisi sekarang sudah sadar, aparat sudah sadar. Tidak ada lagi satu bilang itu hanya hoak hanya itu. Ya, polisi sudah sadar, polisi aparat sudah tangkap semua itu. Kalau jalan Lodang itu paham lo Pak, mengingat Pak, apa benar kalau jalan di Kota itu 3 kilo sini ada lubang tak besar dan dia, alhamdulillah terima kasih. Nah, dan tadi ini saya lakukan itu, bukan 30, saya itu cuma malu. Bagusnya kalau kayak gitu tuh minta sumbangan masyarakat. Itu tipu dewe. Nah, saya lihat dulu kalau di kampung zaman saya 80-an. Waktu bujangan, begitu RT saya di Pulau Bang Jalan, sampai sekarang saya jadi PRT di Simpang Tiga Sipin. Begitu, saya tidak tunggu dari pemerintah. Begitu jalan kompleks saya di Pulau Bang, saya submit dana masyarakat terus saya tempel, cocok. Karena bahkan kita juga berdua, saya tidak setuju yang buat apa namanya, buat kursi duduk itu merusak jalan itu. Dan itu dibutuh orang supaya orang itu. Kalau dia topi pernah muda sama saya itu dalam di semen tak pasang lepaskan ini. Saya ini lepaskan. Ini merusak jalan kita. Kedua kita disumpah orang. Kalau dia ngebut tangkap, kau yang ngebut ini komplek. Ingatkan tulisan. Mohon maaf jalan ini hati-hati berani kuning ini. Kadang-kadang seragam atau putra pesan dari di belakang. Dengan itu saya itu. Ingatkan kesalahan. Dan nanti ada bicara lagi. Nah, paham? Kalau tidak taksi, perawat dan untuk TV itu jawab saya. TV banyak yang terangkap. Dulu memang pembiaran. Ada lagi ini artis itu berapa di Bandung? Ini dalam minggu tidak ada TV, Pak. Jenderal nonton TV ya. Hanya mengingatkan itu pahala. Saling mengingatkan. Dah, ada lagi? Ada lagi. Jadi kalau ada saya kebetulan karena waktu mengingat ikan sepat, ikan gabus di samping ada ikan lili. Makin cepat makin bagus, jangan banyak berlili. Dan dari pertama saya datang mungkin tingkah laku, perangai, cakap saya terseleu. Saya ini adalah manusia biasa, mungkin ada hilaf, ada kesan goreng kurang nyaman. Mudah-mudahan saya hanya saya berusaha bagaimana saya menyampaikan disenangi. Ingat nama saya Rijal. Kalau mau catat nomor HP saya, siapkan pena, silakan bertanya 08 12 08 12 08 12 323 323 67 111. Silakan bertanya dengan saya, boleh bertanya IT, nak tanya kripsi boleh, terang. Kalau bisa saya jawab, kalau bisa saya merenung dulu tinggi. Ya, manusia itu kan tidak terbatas. Jadi itu mau maafi saya? Maaf siap. Ya, jadi saya tak lepas dari lebih kurang saya mohon maaf apapun kurang esok, mungkin penyampaian kurang enak, dan saya akhiri wassalamualaikum. Namanya Sofian Kali, Eskom MSI, adalah Kabid 3 bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Barat. Beliau merupakan pakar di bidang aplikasi terkait pembuatan aplikasi. Baiklah, waktu depan kami bisa kepada materi Pak Sofian Kali. Terima kasih.
di kelompok informasi masyarakat ini. Nah, terkait dan mungkin ke depan terhadap tim-tim yang telah kita bentuk, teman-teman dari Kominfo akan terus memonitoring dan melakukan pembinaan dan akan lebih menjelaskan kegiatannya seperti apa nanti ke depannya yang akan lebih menarik lagi dan lebih membangun daerah lagi. Nah, ini terkait dari Landak Berduri, kelompok Kim Landak Berduri, situs web yang dalam mengenai desa dan pemerintahan desa, sehingga ibu bisa memasarkan usaha dengan web tersebut. Nah, sebenarnya inilah peran terkait website ini. Saat ini di pemerintah desa itu telah ada website masing-masing gitu ya. Nah, dia beralamat tersendiri dan itu menjadi kewenangan desa untuk mengelolanya gitu. Nah, sebenarnya dengan kelompok informasi masyarakat ini kami akan menghimbau juga nanti ke kepala desa dalam rangka pengembangan portalnya nanti agar nanti bisa ditambahkan menu-menu pemasaran yang dikirimkan oleh kelompok informasi masyarakat ini bahan-bahan. Itu karena saya dan saya rasa itu tidak sulit jika memang portal tersebut dikelola desa itu sendiri. Itu hanya penambahan menu dan itu hanya sifatnya kolaborasi dan desa itu sebenarnya sangat terbantu dengan adanya kalau istilah sekarang namanya katalog produk seperti Tokopedia atau semua mungkin belum bisa melakukan payment, belum bisa melakukan pembayaran, tapi minimal membuat informasi produk dulu. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Ini masukannya bagus dan bisa catat pemilik nanti kita lakukan pembinaan nanti. Dan kami dari bidang layanan e-government, saya kebetulan kepala bidangnya, dan kami telah ada beberapa desa itu kami support untuk pembuatan portalnya seperti apa gitu kan. Karena memang desa ini untuk pembuatan alamatnya sendiri itu tersendiri ya, khusus kalau dari Kominfo pusat. Dia bukan merupakan istilahnya bagian dari subdomain, istilahnya subdomain dari tanjaparpak.id. Nah, kalau website resmi desa.id, apabila kita telah mempublikasi secara legal di desa ID itu lebih terjamin mungkin informasi produknya nanti. Nah, selanjutnya ini masukan dari Kim Campur Sari ini protokol 3 mengadakan lomba informasi dan penghargaan. Dan memang ini ada wacana kami nanti dan memang dari Kominfo Pusat itu tiap tahun itu ada lomba Kim nasional penilaian Kim. Nah, mungkin kita apabila kita nanti ke depannya ada kegiatan, kita bisa ikut sertakan untuk mengikuti penilaian dari Kominfo Pusat. Nah, ini memang terkait regulasi untuk kendala anggaran seperti apa nantinya ke depannya apabila kelompok informasi mengadakan kegiatan, mengadakan ini kegiatannya. Nah, itulah yang belum kita carikan solusinya seperti apa. Yang jelas secara legalitas ini telah disahkan oleh kepala desa ataupun lurah yang ada dengan masa berlaku SK tadi. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman dari bagian PKP dari Pio pengelolaan kuasa publik dapat mencarikan titik temu regulasi apa yang tepat nanti kita ke depan dalam optimalisasi kegiatan-kegiatan kelompok informasi masyarakat ini. Gojek ada untuk khusus misalnya penduduk. Kita hanya sekarang menonjolkan percayaan terkait fasilitas mobil sama keamanan itu penduduk. Mereka mengatakan itu. Namun tetap kalah dengan perkembangan kebutuhan
dari pengguna tadi. Saya waktu saya kuliah S2 dulu ada dosen saya menyampaikan bahwa ini perkembangan untuk perangkat keras itu sama karena SOP tadi itu 50 kali lebih cepat berkembangnya daripada flash disk, kan mereka cuma mengubah kapasitas ya. Nah, kalau perangkat ini motor berlaku kita yang diubahnya gitu, dan mereka menjawab semuanya yang bisa dibutuhkan gitu. Lanjut. Nah, kalau dibilang penting ya penting kan, banyak hal yang lebih mudah, namun tetap ada risiko tadi. Saya contohkan tadi, semuanya pasti ada risiko gitu kan. Kalau dibilang penting, ya kita memang butuh. Kalau dulu mau belanja harga, mungkin kalau kita ke pasar nggak tahu harga, mungkin kita bisa belinya lebih mahal kan. Kalau sekarang kan semuanya bersaing kan, di mau belanja pun kadang-kadang ke pasar cek di internet murah. Nah kalau dijual mahal kita mau beli gitu ya, kalau dari sisi sedikit kita beli lah gitu ya. Nah, ini Pak program Pak Jokowi kemarin waktu awal beliau jadi itu kan ada yang dia bilang jelas. Memang ini apalagi sekarang kan nama Kominfo ini kan lagi booming juga ya, kena masalah juga kan terkait BTS tadi kan. Mungkin ada beberapa daerah yang di kelompok masing masyarakat ini ada yang masih low sinyal. Ada nggak? Oh, bagus semua sinyalnya, sudah 4G semua berarti kan? Ada yang LTE juga ya. Jadi Pak, sedikit komentar lah terkait ini. Memang Pak Jokowi menargetkan itu kan kita zero blank spot gitu ya, zero blank spot. Dan alhamdulillah Pak, terkait BTS yang dari Kominfo pusat kemarin, kita di Tanjung Jabung Barat itu tidak ada apa-apa. Nah kalau dapat itu bermasalah berarti. Dan itu memang murni program pemerintah pusat, dan memang itulah kesalahan dalam ibaratnya itu mereka bangun infrastruktur Pak, tapi nggak tahu nih siapa yang mau investasi lagi gitu. Karena memang untuk pembangunan infrastruktur sinyal jaringan itu adalah tanggung jawab pihak swasta. Saya contohkan gini Pak, kita pemerintah bangunkan menara di desa A, namun seperti Telkomsel, Indosat, Excel itu mereka nggak mau pakai yang kita bangun tadi. Makanya banyak menara-menara tadi yang sekali dicek di satelit itu tidak optimal gitu, tidak berjalan. Dan itu awal timbul masalahnya karena pihak swasta juga kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Mungkin mereka mesti buat biaya lagi untuk mengembangkan bangun jaringan sampai ke daerah sana mungkin ya. Nah, makanya Pak, dalam membangun program pemerintah ini perlu kerjasama, dan inilah yang terjadi kegagalan dalam proyek BTS ini Pak. Nah bagus, niatnya bagus. Alasan dari penyedia telekomunikasi itu tidak membangun itu karena anggaran, karena tidak punya uang gitu ya. Udah dibangunin menaranya, tapi mereka nggak kembangkan jaringannya. Jadi ya gini. Dan kemarin memang mereka targetkan untuk menyelesaikan daerah-daerah timur, daerah Maluku, Papua, NTB, NTT gitu kan. Memang banyak yang belum terjangkau gitu. Kita alhamdulillah Pak, Tanjung Barat ini kalau untuk kategorinya sinyal lemah memang masih banyak juga gitu kan. Masih banyak juga wilayah-wilayah, dan itu memang wilayah-wilayah baru yang mungkin berkembang gitu kan, yang baru dihuni juga. Tapi memang sebenarnya kendala awal dulu itu karena banyak daerah kita yang belum terlalu listrik. Makanya pengembang itu agak sulit dia untuk bangun menara tadi di tahun-tahun 2000 berapa itu mereka sangat gencar dalam pengembangan.
memang di laporan kita memang untuk daerah Blacks itu udah nggak ada lagi sebenarnya, karena kita daerah pesisir. Lagi untuk wilayah Jambi ini, untuk gerbang internetnya itu memang dari kita, Pak. Dari Tanjung Domba. Nah, itu gerbangnya. Itu proyek, kalau pernah dengar proyek Palaparing itu sifatnya mereka buat kabel dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke gitu, Pak. Terima kasih kepada Pak Sofian Kadri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan buka dua sesi pertanyaan seperti tadi, supaya jangan ada yang beda di antara kita. Blogspot ini sudah banyak ditinggalkan. Blogspot ini sifatnya pribadi dan menyimpan, tapi untuk sifat yang bersifat komersil itu lebih ke TikTok, Facebook atau IG. Kalau Blogspot ini lebih ke penyimpanan data pribadi seperti penulis seperti Pak Mizan itu biasa menyimpan tulisannya di Blogspot. Baiklah, siapa yang mau bertanya di antara dua sisi tempat duduk ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak ya, yang tentang mengenai video tadi tentang penyalahgunaan itu sebenarnya Pak. Bagi pengguna kita sendiri kan, bagaimana cara-cara ciri kita untuk mengetahui supaya kita jangan dibaca data pribadi kita gitu nah itu baik Pak. Praktek itu akan bekerja 2 kali lebih cepat karena data kita dicuri kan. Karena kalau HP itu contohnya dia panas, itu HP sekarang habis gitu kan. Nah itu bisa jadi ada informasi kita dicuri, pakai data kita habis gitu kan. Itu bisa jadi karena banyak file yang dikirim, dan itu pun tidak kalau hanya rusaknya memang atau nanti itu adanya orang. Tapi yang jelas Bu, selama yang menggunakan perangkat digital yang terhubung koneksi dengan internet, tidak ada nama, tidak ada nama. Saya pastikan yang namanya maling Bu, udah digembok Bu, punya motor itu dari gembok, udah dikasih dari kalau informasinya hilang, ya hilang. Karena yang simpan hacker itu memang mereka memang berkasus sisi security yang diamankan tadi itu. Makanya banyak kasus bank itu, banyak gitu. Makanya orang sebenarnya kalau percaya kerja di bagian itu di bank. Itulah saya makanya jadi bagian itu di produk. Kalau nggak saya pindah ke Rp1 aja Bu, rekening saya ke Rp1 itu nggak apa-apa kasih. Rp1 aja Bu, nah itu di luar sana. Ibu bilang Rp1 aja nggak kerasa. Kalau jumlah nasabahnya itu tetap, nah itu nggak ada yang namanya itu lagi. Basicnya masih menggunakan manusia juga, basicnya, karena dia sifatnya database. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Mandraguna Desa Jatimas. Pertama kami sebelumnya tanya masalah website. Mungkin dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini, dari 114 desa ini hanya beberapa yang memiliki website ataupun sebagai sarana informasi. Nah, kami juga dari desa khususnya kan dituntut untuk keterbukaan informasi. Nah, karena ya kami akui keterbatasan SDM yang ada di desa-desa. Nah, itu sekiranya mungkin dari pihak Kominfo ini bisa memfasilitasi ataupun membimbing para desa-desa yang nanti berkolaborasi dengan KIM ini. Nah, karena bisa di pemerintahan desa sendiri ada satu pos anggaran dana desa, itu salah satunya untuk publikasi dalam artian informasi publik. Nah,
itu adalah pengembangan dari digitalisasi. Nah, apalagi saat ini pemerintah pusat melalui kementerian itu dan desa itu mencanangkan desa cerdas dan sebagainya. Nah, itu salah satunya berkaitan dengan KIM kalau kami amati dari tadi pemateri dari pertama sampai ini yang ketiga. Jadi itu mohon tanggapan masalah website ataupun hal-hal yang lainnya. Jelas sedikit banyak kalau website ini kalau banyak pengunjungnya yang jelas mengundang cuan gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, kalau upaya Pak dari kami Dinas Komunikasi dan Informatika Pak, saya rasa untuk desa, nah karena ketidakpahaman juga banyak yang missing, banyak yang keliru juga. Jadi Pak, syarat membuat website itu dia harus punya email 2ID. Kami pemerintah daerah khususnya melalui Diskominfo itu sudah nyiapin Pak sarana untuk email 2ID. Dan itu kan punya surat Pak ke desa melalui PB juga bagi desa-desa yang mau melakukan pembinaan sifatnya secara nasional. Mau minta arahan ke kami pasti kami kasih. Nah, dan kami memang sifatnya tidak akan menyusun anggaran desa tadi Pak. Nah, sifatnya ingin membantu dan ini pun memang mungkin terkadang ya oknum-oknum ada juga yang memanfaatkan momen ketidaktahuan ini. Jadi saya contohkan lah, ini bukan di Tanjung Barat, ada di desa-desa lain di kabupaten lain ada alamat websitenya ya, misalkan desa apa ya, yang desa yang ada di Tanjung Barat, desa Arya tt.id itu udah salah Pak, dan itu kalau saya itu project, nah itu kayak gitu. Banyak yang dulu Pak di awal, makanya kita dorong, kita kasih edaran bahwa desa ini harus ditunjuk orang yang mengelola domain desa. Nah, domain desa itu Pak, misalkan mekarjati.desa.id itu domain baru Pak, belum websitenya. Domain itu ibaratnya alamat Pak. Alamat misalkan Bapak tinggal di Jalan Ketapang nomor sekian, nah itu domain. Nah, di dalam pengelolaan domain ini memang harus perangkat desa yang di SK-kan atau disurat tugaskan oleh kepala desa. Nah, makanya pengelolaan portal domain itu menjadi kewenangan pemerintah desa tadi. Dan kami sempat tanya BPK juga kemarin, apa upaya pemerintah daerah? Kalau upaya pemerintah daerah sudah ada Pak. Kita lakukan pembinaan, kita fasilitasi untuk buat email yang GoID punya Pemda kita Pak. Kalau email kalian bawakan di Google kan, kita Pemda punya merek sendiri gitu kan. Dan kami udah pakai untuk PNS-nya lah, dan dulu ASN di Tanjung Barat ini udah punya email masing-masing Pak. Sekarang saya Sofian tadi @tanjungbatak.id dan diakses dengan alamat khusus gitu ya. Dan kali pasti desa tadi, dan ada memang beberapa desa tadi yang bukan daerah kita lagi ya, karena saya malas juga nanti salah bicara juga nanti. Dan keliru Pak, dari alamat saja sudah keliru, apalagi proses selanjutnya pasti gitu. Dari dasar saja sudah keliru, apalagi proses selanjutnya. Dan alhamdulillah Pak, ada sekitar kemarin kami support itu sekitar 17 desa yang kami support itu kemarin. Dan mungkin kalau ada yang masih ragu boleh konsultasi langsung Pak ke saya. Ini nomor hati saya boleh dicatat. Nanti saya kasih 0852 7282 5432. Kalau nama saya Sopin tadi, cuma kalau panggilan dia kalau nama saya Icok. Nama panggilan saya waktu sekolah dulu. Saya kira sampai Tuntang lah, rupanya enggak ada juga nama saya. 0852 7282 5432. Terima kasih kepada Pak Sofian tadi telah memaparkan materinya.
yang begitu gamblang. Semoga apa yang telah disampaikan nanti bisa memberikan pencerahan dan bekal bagi Bapak dan Ibu setelah kembali nanti ke desa masing-masing terkait bagaimana mengembangkan kimia supaya maju dan eksis. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Pak Sekretari. Terima kasih. Saya selaku moderator dari materi pertama, kedua, dan ketiga ini, jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.